Selamat pagi teman-teman wanita semua di sini ya. Ada prianya satu nggak apa-apa dalam tubuh Kristus ini ya. Senang berjumpa dengan ibu-ibu semua. Selama ini kita mungkin saya sering di Koram Deo pagi, tapi kita belum pernah berkenalan ya. Senang berkenalan dengan ibu-ibu dan senang berjumpa dengan semua ibu yang ada di tubuh Kristus pagi ini. Kita semua dari tim pelayanan wanita KTC JGC dan pagi ini yang hadir dari tim ada ada saya sendiri Tarina, terus ada Ibu Alin. Selamat pagi Bu Alin, ada Ibu Rike, ada Ibu Ling Daud, ada Tante Anneke ya. Itu kita dari tim pelayanan wanita. Dan hari ini Ibu Agnes akan menyampaikan tentang tantangan wanita di zaman akhir ini, di mana terjadi kekacauan peran wanita dan bahayanya bagi gereja Tuhan. Dan seberapa pentingnya wanita memuridkan wanita untuk menjawab tantangan di akhir zaman ini. Tapi sebelum saya memberikan waktu kepada Ibu Agnes, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Semua materi yang disampaikan kepada teman-teman akan diberikan kepada teman-teman melalui WA dalam format PDF oleh Sekretariat Abalaf JGC KTC. Bagi yang membutuhkan bisa menulis nama dan nomor WA di room chat ya. Tulis nama dan nomor WA di room chat bagi yang membutuhkan dan akan dibagikan setelah acara selesai nanti. Nah, selama sesi berlangsung nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di room chat nanti dan akan dibacakan oleh saya nanti pada saat sesi selesai dan akan dijawab oleh ibu kita yang tercinta ini. Nah, setiap pertanyaan harap disertakan nomor WA dan nama juga ya. Dan untuk ibu-ibu atau teman-teman semua yang pertanyaannya agak pribadi dapat chat secara pribadi ke saya. Langsung aja secara pribadi, nggak di umum. Ya. Dan kami mengharapkan teman-teman dapat mute suaranya semuanya, kecuali ada yang penting atau ada yang kurang jelas dan saat tanya jawab nanti. Itu aja pesan pemberitahuannya. Dan sekian kami serahkan kepada Ibu kita. Ibu Agnes, silakan. Ya, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih, bukan ibu-ibu aja ya, ada yang single juga. Ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman semua, saya bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa ada bersama-sama di dalam Zoom meeting ini ya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini ibu-ibu kalau kita mendengar katanya ya, kita ada hidup di akhir dari akhir zaman ya. Kita beberapa waktu yang lalu sudah belajar tepatnya 2 minggu lalu kita belajar bagaimana LGBT sudah menguasai dunia ya, sudah masuk ke dalam dunia dan terang-terangan ya. Dulu kalau ada teman laki-laki, anak saya laki-laki nginep di rumah, buat saya aman. Tetapi sekarang ketika ada seorang laki-laki, seorang anak laki-laki mau stay di rumah, mau nginep di rumah, buat saya rasanya nggak aman. Demikian juga mungkin yang teman-teman rasakan ya, kalau ada laki-laki tinggal di rumah kita yang anaknya laki-laki, kita berasa nggak aman ya. Nah, ibu-ibu atau teman-teman, itulah yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita ya. Kemarin ada seorang sahabat saya kirim foto ke saya ya. Dia fotonya itu dari medsos, dan dari medsos itu friends-nya banyak dari orang-orang yang saya kenal. Lalu dia bertanya kepada saya, "Kak, kenal nggak dengan orang ini?" Saya nggak kenal. Tapi yang saya lihat dari foto itu adalah di dalam foto itu ada 2 orang pria, yang satu pakai lipstik, yang terus dengan menggendong seorang anak wanita, ya bayi wanita yang cantik. Nah, teman-teman bisa mengerti apa yang terjadi ya, 2 pria ini menganggap diri sebagai pasangan hidup dan memiliki seorang anak yang mungkin diadopsi dari tempat lain ya. Dan saya berkesempatan pergi ke sebuah negara ya. Di negara itu, di sebuah daerah ya, ada satu kampus yang secara terang-terangan ya
mengibarkan bendera LGBT. Bendera LGBT itu pelangi, warna pelangi ya, dengan megahnya di sebuah kampus. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan setiap pribadi kita ya. Dan anak-anak muda kita ya, anak-anak kita hari-hari ini hidupnya ya susah. Susah dalam arti lebih sulit daripada waktu ketika kita masih muda. Mereka akan menghadapi situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini ya. Dan ada banyak hal yang terjadi yang nggak mudah dilalui oleh setiap kita jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, saya berharap ibu-ibu di tempat ini atau teman-teman di tempat ini kita ya punya hati untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup setiap pribadi kita ya. Suatu hari ketika saya jalan-jalan sore dengan seorang teman, dia berkata begini, "Kak," dia bilang, "kalau dulu kita takut sama orang tua ya, dia adik kakak banyak, lalu dia bilang kita takut sama orang tua, tapi kalau zaman sekarang orang tua takut sama anak." Benar atau enggak? Ya itu teman-teman bisa cek di dalam kehidupan kita ya. Nah, ada banyak hal yang membuat kita menyadari bahwa hal-hal yang terjadi hari-hari ini itu sebagai sebuah tanda bahwa Yesus akan segera datang. Kita hidup di akhir zaman, akhir dari akhir zaman ya. Nah, tantangan-tantangan ini juga dihadapi oleh setiap kita wanita ya. Pagi ini saya akan berbicara tentang tantangan wanita di zaman akhir atau akhir zaman. Nah, teman-teman, tahukah setiap kita bahwa kita ini diciptakan spesial di hadapan Tuhan? Kenapa kita diciptakan spesial di hadapan Tuhan? Kita akan baca beberapa ayat di dalam Kejadian 1 ayat 27, saya akan bacakan buat setiap kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, teman-teman, mengapa kita itu spesial di hadapan Tuhan? Ya, yang pertama dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, ya, laki-laki dan perempuan, nggak ada beda, ya. Maksudnya adalah kenapa Allah menciptakan kita segambar dan serupa, supaya katanya melalui hidup kita wanita-wanita yang ada di tempat ini, ya, dikatakan gambar dan rupa Allah bisa dikenal. Artinya melalui hidup kita, teladan Allah, sifat-sifat Allah, karakter Allah itu dikenal, ya. Nah, gambar dan rupa Allah kalau di dalam bahasa Yunani itu dikatakan karakter. Kalau di bahasa Ibrani dikatakan imago Dei, image-nya Allah, ya. Nah, karakter itu adalah kumpulan goresan-goresan kehidupan. Siapa kita adanya itu bisa terlihat ketika kita sedang ada dalam tekanan. Jadi mau tahu saya, ya, kalau sekarang saya kelihatan bersukacita, ketawa, tersenyum, dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lihat saya yang sebenarnya, lihat ketika saya ada dalam tekanan. Itulah yang disebut karakter. Ketika kita ada di dalam tekanan, ya, orang-orang akan melihat seperti apa kita. Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap menguasai ya perilaku kita, hidup kita. Nah, itulah karakter yang ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau karakter kita itu sama seperti Tuhan. Karena Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, ya. Nah, yang kedua, kenapa kita dikatakan spesial? Karena kita diciptakan sebagai penolong, ya. Kita diciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan pria, ya. Teman-teman, penolong itu nggak sama pembantu. Ya, kita misalnya nanti suatu saat ada teman-teman yang single di sini menikah. Teman-teman bukan jadi pembantu di dalam keluarga, tapi teman-teman jadi seorang penolong. Ketika teman-teman ada di kantor sebagai seorang bawahan, ya, bukan sebagai seorang pembantu, ya.
Tapi teman-teman menolong pemimpin kita yang mungkin pria untuk mereka menjadi pria yang lebih maksimal di dalam kehidupan setiap pria-pria yang ada. Jadi ingat, kita spesial di mata Tuhan, ya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kita diciptakan sebagai penolong, ya. Penolong di sini yang tadi saya katakan, ya, juga berlaku untuk yang belum menikah, bukan cuma yang sudah menikah, ya. Nah, dalam bahasa asli, penolong itu dikatakan sebagai seorang rekan dalam menolong pria menjadi pemimpin rohani. Jadi kita diciptakan spesial, ya ibu-ibu, teman-teman, bahwa kita ini diciptakan sebagai seorang penolong yang memiliki karakter Kristus, ya. Nah, ketika perhatikan ya, ketika Allah menciptakan wanita, ya kita diciptakan itu bukan dari kaki, bukan dari tangan, bukan dari kaki, bukan dari kepala, ya. Dia mengambil rusuk Adam, ya. Ketika Allah menciptakan Hawa, dia mengambil rusuk Adam. Maksudnya apa, ya? Ya, dikatakan kalau dari kepala, ya, Hawa akan berkuasa atas Adam, kemungkinan. Dan kalau dari kaki, dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan kita sebagai tempat injakan bagi laki-laki. Nah, jadi teman-teman, ibu-ibu berbahagia kalau kita diciptakan sebagai seorang wanita. Dulu saya pernah menyesal sebagai seorang wanita, ya, diciptakan sebagai seorang wanita. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya punya rasa penyesalan di dalam kehidupan saya, ya. Nah, saya mau katakan kita ini spesial di mata Tuhan. Tetapi dosa membuat kita, ya, dibutakan mengenai rancangan Allah yang terjadi dalam hidup kita, ya. Kita nyesal tadi seperti yang saya katakan, saya pernah menyesal menjadi seorang wanita, ya. Enak laki-laki kerja, pulang, tidur, ya, nggak kerjaan apa-apa. Sementara kita wanita, ada wanita yang harus bekerja karena membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ada wanita juga yang harus melakukan segala hal, ya. Dia bekerja di rumah, dia mengurus anak, kerjaannya nggak pernah berhenti dari pagi sampai malam, ya. Itu sebabnya kita istimewa di hadapan Tuhan, ya. Penolong artinya kita menolong seseorang supaya dia menjadi maksimal, ya. Nah, apa yang menyebabkan atau tantangan ini juga terjadi, tantangan yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita, ya, teman-teman. Saya mau katakan, ya, setiap kita laki-laki dan perempuan diciptakan dengan hakikat yang sama. Tapi fungsi kita berbeda, ya. Yang membedakan fungsi kita adalah kalau pria, dia diciptakan oleh Tuhan memang sebagai seorang pemimpin, ya. Sebabnya kita harus menghargai kepemimpinan seorang pria, baik dia seorang suami, baik dia seorang pemimpin di dalam keluarga, ayah kita, baik dia seorang pemimpin di dalam kantor kita, hargai. Karena Tuhan memang menciptakan seorang pria itu dasarnya adalah sebagai pemimpin. Dan wanita diciptakan sebagai seorang penolong. Tadi yang saya katakan bahwa ketika kita diciptakan sebagai seorang penolong, artinya ada orang yang perlu ditolong. Dan yang ditolong itu adalah pria, ya. Kita diciptakan untuk saling melengkapi, ya. Pemimpin memberikan arahan, penolong seorang wanita, ya, seorang menolong pemimpin untuk mereka bisa memberikan arahan secara maksimal di dalam kehidupan setiap mereka. Jadi ibu-ibu, teman-teman, tanamkan di hati kita bahwa kita ini spesial di hadapan Tuhan, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, tapi dikatakan keadaan membuat banyak wanita tidak bisa menerima apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidupnya. Banyak wanita mengatakan Tuhan nggak adil. Itu pernah, yang tadi saya katakan, itu pernah terjadi dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan nggak adil, ya. Enak banget laki-laki. Saya harus begini. Ya, banyak sekali yang harus saya kerjakan. Sepertinya laki-laki itu hidupnya mudah. Ya, itu sebabnya saya menggerutu kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan tidak adil. Tapi ketika saya tahu
bahwa saya diciptakan ya berharga di mata Tuhan. Ketika saya diciptakan spesial di mata Tuhan, saya bisa menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya ya. Nah, kenapa katanya? Apa yang menjadi tantangan wanita di akhir zaman? Ketidakadilan atas dasar gender ya. Ketidakadilan atas dasar gender ini terjadi juga di beberapa etnis ya. Juga di kantor-kantor yang masih membedakan hak pria dan wanita, yang membuat banyak wanita berontak ya. Di etnis-etnis tertentu dikatakan yang lebih berharga adalah anak laki-laki. Perempuan itu anak kelas 2. Di kantor-kantor ya, gaji perempuan ada yang lebih rendah dari laki-laki. Padahal secara kualitas sama. Dan ada kantor-kantor yang tidak mau menerima perempuan sebagai karyawan. Karena apa? Nanti dia harus cuti melahirkan 3 bulan, itu merugikan kantor. Nanti ketika menstruasi, ada yang sakit, izin lagi. Laki-laki tidak mengalami itu. Laki-laki nggak hamil, nggak melahirkan, nggak menjaga anak, dan dia tidak mens. Itu sebabnya banyak kantor memakai pria daripada wanita. Ya. Nah, wanita akibat apa? Ketika kita berasa bahwa ada ketidakadilan di dalam gender kita, akibatnya ya wanita tidak menjalankan fungsinya sebagai penolong. Ya, maksud dan rencana Allah itu kita dijadikan seorang penolong, tapi kita tidak melakukan itu. Kita berontak, ya. Dan wanita merasa bahwa dirinya tidak berharga. Kemarin ya, kalau yang ikut di MCB kita sudah mendengarkan dari Ibu Dharma Wulan bahwa keberhargaan kita itu bukan karena apa kata orang ya, tapi karena apa kata Tuhan ya. Wanita merasa bahwa enggak berharga ya. Contohnya di beberapa suku tertentu. Saya mau cerita di sebuah suku tertentu dikatakan bahwa babi itu lebih berharga dari wanita. Ya, babi itu lebih berharga dari wanita ya. Di etnis Tionghoa ya, yang utama anak yang paling utama adalah pria. Untuk yang belum mengerti ya, dikatakan kalau warisan itu jatuhnya semua ke anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan harus berusaha ya. Kalau dia dapat suami yang memang dari etnis Tionghoa yang sama yang memperlakukan seperti itu ya. Warisan jatuh ke tangan anak laki-laki, ketika anak perempuan melahirkan anak dianggap sebagai cucu luar. Benar atau benar? Itu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan etnis Tionghoa yang belum mengerti akan firman Tuhan. Tapi sebenarnya firman Tuhan berkata bahwa kita wanita dan perempuan, wanita dan pria itu sama hakikatnya ya. Hakikat kita sama, kita berharga di mata Tuhan ya. Nah, kadang-kadang kita wanita merasa sebagai korban. Siapa di sini teman-teman, ibu-ibu yang kadang ya, yang juga belum tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita sebagai korban dari ketidakadilan gender yang terjadi ya. Nah, teman-teman, akibat dari ketidakadilan gender ini banyak wanita mendasarkan hidupnya kepada apa ya? Banyak wanita mendasarkan kehidupannya kepada prestasi atau kepandaian. Ya, kalahkan pria ya. Jangan mau diinjak-injak pria. Jangan mau diinjak-injak pria. Kita harus hebat, kita harus lebih hebat dari pria. Karena ketidakadilan gender itu yang terjadi ya di beberapa orang wanita. Saya tidak mengatakan itu terjadi kepada setiap kita ya, tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan banyak wanita di bumi ini ya. Nah, mendasarkan diri pada apa? Kecantikan ya, kecantikan. Nah, teman-teman, umur nggak bisa ditipu. Walaupun mungkin saya cat rambut saya ya, seperti apa, kita permak muka kita seperti apa, umur nggak bisa ditipu ya. Tetap ada kerut-kerut ya. Ada teman saya yang tato alis, ketika dia makin tua usianya, alisnya turun ya, yang satu naik, yang satu turun ya. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, wajah kita yang natural itu lebih cantik ya daripada kita poles segala macam, hidung dimancungin ya,
ada yang bibirnya tebal ditipisin, ada yang ketipisan ditebelin, dan lain sebagainya. Setiap kita cantik di hadapan Tuhan, dan ketika kita dalam keadaan natural itu jauh lebih cantik, ya. Nah, apalagi yang dilakukan karena ketidakadilan atas dasar gender ini, ya. Kekayaan, ya. Kita punya prinsip begini, ada orang tua yang mengajarkan, kamu kalau kaya baru dipandang orang. Kalau kamu miskin, kamu nggak dipandang orang. Ada satu ini di dalam Facebook dikatakan gini, kalau kamu kaya, kentut kamu pun diperhatiin orang. Tapi kalau kamu miskin, kamu tidak akan diperhatikan orang. Dan itu terekam di dalam otak kita, dan kita berkata, ya, saya harus kaya. Supaya saya tidak diduakan sama orang, supaya saya dipandang sama orang, tidak diremehkan oleh orang. Nah, itu iblis coba menguasai pikiran kita dengan hal-hal yang buruk seperti ini, ya. Dengan pelayanan. Ada orang mendasarkan dirinya juga di dalam pelayanan, ya. Saya harus melayani supaya saya dilihat orang. Saya harus melakukan sesuatu supaya orang melihat saya bahwa saya ini luar biasa, saya ini hebat. Lalu apalagi, ya? Kita mendasarkan segala sesuatunya atas pujian orang. Kalau kita dipuji orang rasanya senang. Teman-teman, setiap kita ya pasti senang dipuji orang, ya. Tapi yang betul adalah ketika dipuji orang, kita cuma berkata semua kemuliaan hanya buat Tuhan. Tapi ada orang yang mendasarkan ya hidupnya atas pujian orang. Ketika orang puji kita, kita senang. Ketika orang tidak perhatikan kita, kita mulai merasa kecewa. Kita merasa mulai orang tidak adil. Saya sudah lakukan segala sesuatu, tapi orang tidak melihat apa yang saya lakukan. Orang itu cuma melakukan A, tapi dia dipuji. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Kita mendasarkan hidup kita ya pada pujian orang, pada pujian manusia. Itulah yang terjadi, yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ketidakadilan dari sisi gender menyebabkan wanita dikatakan memiliki gambar diri yang buruk, ya, kepercayaan yang salah seperti yang kemarin sudah dikatakan, ya, sulit mengasihi dan dikasihi, ya. Ada istri yang jealous ketika suaminya berhasil. Ada istri yang jealous sama anaknya. Saya pernah layani beberapa tahun yang lalu, seorang istri sakit karena jealous dengan anaknya. Anaknya itu masih kecil, masih TK waktu itu. Nah, ini kejadian yang terjadi, ya, bukan sesuatu bukan sesuatu yang bukan terjadi gitu, tapi ini memang fakta yang terjadi, ya. Dan akibat gambar diri yang salah, kita jadi rendah diri, minder, ya, sombong juga. Selain rendah diri, sombong, tidak menghargai karya Tuhan di dalam hidup kita, merasa bahwa apa yang saya lakukan itu karena saya pandai. Merasa apa yang saya lakukan itu karena saya pinter, ya. Orang lain nggak bisa lakukan itu, tapi saya bisa lakukan itu, ya. Dan menyalahkan orang lain, ya. Saya begini nih, saya jadi seperti ini karena orang tua saya. Karena orang tua saya membedakan saya dengan adik laki-laki saya dengan kakak laki-laki saya. Jadi kalau saya jadi seperti ini, itu semua karena orang tua saya. Ya, kita menyalahkan orang lain. Dan kita juga menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau menciptakan saya sebagai seorang perempuan? Ya, bukan laki-laki. Ya. Lalu kita merasa nggak layak. Ketika kita nggak punya uang, ketika kita diremehkan orang, kita merasa nggak layak, ya. Ya. Ketika kita miskin, bodoh, jelek, menurut pemandangan kita jelek, kita merasa nggak layak, ya. Perempuan itu serba salah, ya teman-teman. Ketika nanya sama orang, gimana saya, cantik nggak? Cantik, kamu bohong, gitu, ya. Ketika kita minta, mungkin ibu-ibu yang sudah menikah bertanya kepada suaminya, Pak, saya cantik nggak? Kamu cantik. Lalu dia bilang, kamu bohong. Ketika dibilang jelek juga nggak terima, kan?
Jadi serba salah. Wanita itu unik, ya. Saya katakan unik, bukan aneh, ya. Bukan aneh tapi unik. Dipuji salah, enggak dipuji salah, ya. Karena keberhargaan diri yang salah, ya. Terus menganggap diri selalu benar, menganggap diri sendiri benar, enggak pernah bisa minta maaf sama orang lain. Yang salah itu pria, katanya. Suka meremehkan pria. Nah, teman-teman yang di sini yang mungkin Tuhan kasih karunia pinter, kepintaran, kadang-kadang kita suka meremehkan pria, ya. Nah, saya cerita aja langsung. Saya minta seorang untuk bersaksi bagaimana dia juga tadinya nggak bisa menghargai seorang pria, ya. Tapi ketika dia ikut di dalam camp-camp wanita, ya, dia bisa menghargai suaminya. Saya minta mungkin langsung aja saya todong Ibu Lingling untuk bersaksi apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Bu Lingling ada? Ada, hadir Wagnes. Iya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Iya, tadi apa Bu? Iya, bagaimana sekarang belajar menghargai pria? Tadinya kan berasa diri pinter lah, lebih pinter dari suami gitu. Tapi Iya, hari ini melihat bahwa kepintaran itu semua karena Tuhan. iya. Ya itu keberhargaan diri saya yang salah dulu ya. Saya ini lahir dari keluarga yang serba SS lah, minim semua gitu loh. Jadi apa yang bisa saya banggain gitu loh. Istilahnya kalau orang lain bersaing dengan harta, saya nggak bisa karena saya nggak punya gitu loh. Jadinya yang saya punya ya otak gitu loh, pikiran. Jadinya saya harus pinter nih gitu loh. Saya di mana-mana harus eksis nih, harus pinter gitu loh. Supaya apa? Supaya orang lain tahu saya nih, orang lain menghargai saya nih, dan orang lain perlu saya gitu loh. Itu yang saya pikirkan gitu. Jadi waktu saya sekolah, waktu saya kecil itu, saya selalu mengejar prestasi gitu loh. Di dalam semua kegiatan saya mau tahu lah gitu loh, mau tahu supaya saya kalau orang nanya saya tahu nih, orang nanya saya tahu gitu loh. Nah, itu terbawa sampai saya di dunia kerja juga ya. Padahal walaupun saya orang yang dibentuk yang jadi orang yang cuek nggak mau tahu, tapi di balik itu sebenarnya saya ya itu karena saya merasa saya pinter, saya merasa saya serba bisa, ya saya nggak butuh orang lain gitu loh. Saya udah nggak butuh orang lain. Maksudnya kalau kamu nggak butuh saya, ya saya lebih nggak butuh kamu gitu loh. Karena saya bisa semuanya sendiri kok gitu loh. Nah itu terbawa sampai saya berumah tangga juga gitu loh. Saya bersuami, ya saya merasa selama ini yang saya lakukan semua baik-baik aja kok. Saya semuanya serba bisa, saya bisa mandiri, saya bisa lakukan ini, kamu bisa lakukan ini, saya juga bisa. Kamu bisa lakukan itu, saya juga bisa gitu loh. Jadi, nah itu untuk saya penundukan diri itu susah banget gitu loh. Jadi kalau suami saya ngomong itu ada aja yang saya bantah. Pokoknya udah kayak bajai deh, ngelesnya pinter gitu loh. Nggak karena saya pikir gini, saya ini lebih pinter dari kamu. Ya benar kata Bu Agnes tadi, kalau kita mikir kita lebih pinter, mikir kita lebih baik, kita pasti nggak pernah salah. Yang salah tuh orang lain terus gitu loh. Ah, kamu sih nggak ngikutin kata-kata saya, kamu sih nggak ngikutin analisa saya tuh begini, gini, gini. Jadi saya tuh nggak pernah salah. Yang salah tuh orang-orang di sekitar saya gitu loh. Kalau seandainya orang-orang di sekitar saya ngikutin saya, udah pasti bener. Gitu tuh pandangan saya tuh. Kebayang ya teman-teman egoisnya sama nyebelinnya gitu loh. Saya sih nggak berasa nyebelin, tapi orang-orang di sekitar saya kayaknya enek gitu loh. Nah, Jadi termasuk nggak menghargai seorang pria. iya, jadi apalagi pria ya, apalagi kalau pria itu pinter sih saya bisa, ya oke lah kalau dia pinter berarti saya anggap dia saingan saya ya. Tapi kalau dia nggak pinter, wah nggak, ya udahlah nggak level gitu loh. Maksudnya ya udahlah jangan ngomong sama saya deh, kamu nggak nyambung gitu loh. Ya padahal apa yang saya anggap itu yang menghancurkan saya gitu loh. Apa yang saya anggap keberhargaan saya itu ternyata itu juga yang menghancurkan saya sendiri gitu loh.
ketika saya mulai mengenal Tuhan, ketika saya mulai dimuridkan gitu ya, oh ternyata selama ini tuh saya salah gitu loh. Dari hal-hal yang saya bangun, pola pikir yang saya bangun, keberhargaan yang saya bangun itu membuat saya menjadi seseorang yang nggak ada kasih sama orang, nggak ada empati, apalagi mau empati ya sama orang ya. Bukan empati, malah empet gitu sama orang gitu loh. Ini orang diajak ngomong nggak nyambung-nyambung, jadi kesannya tuh, wah pokoknya saya paling pinter deh, menghakimi mulu, pokoknya menilai mulu. Ini tuh begini, wah dia tuh pasti begini-begini, wah udah pokoknya paling lancar deh, udah kayak profesor deh, bikin tesis mulu gitu loh. Jadi kayaknya hidup capek gitu ya. Baru lihat sini udah, wah tek 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 tek, ngeliat sono udah tek tek tek, wah kayaknya udah ya mungkin ya, saya sih nggak pernah nanya sih, karena saya takut juga sih nanya sebenarnya. Orang yang gaul sama saya mungkin gerah juga dulu ya gitu. Maksudnya, oh si Lingling capek nih gue ngomong gaul sama dia, komentarnya banyak banget, mungkin begitu gitu loh. Nah, saya bisa berubah. Sekarang ini saya lebih belajar banyak mendengar gitu loh. Pinter saya ternyata banyak yang lebih pinter dari saya tuh. Dan Tuhan kasih saya suami lebih pinter lagi dari saya gitu loh. Biar kata saya ngomong nggak pinter ngeles kayak bajai juga, bisa aja dia ngalangin bajai gitu loh. jadi saya tuh benar-benar pola pikir saya tuh diubahkan ya waktu saya dimuridkan dalam pemuritan wanita ya. Pola pikir saya benar-benar diubahkan kalau keberhargaan saya itu benar-benar salah kalau saya meletakkannya berdasarkan kepintaran saya. Kenapa? Karena yang saya punya, yang saya ada sekarang ini itu semua dari Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan mau ambil bisa nggak saya tiba-tiba bodoh? Bisa loh teman-teman gitu loh. Jadi itu saya sadar banget gitu loh. Jadi saya mulai merubah pola pikir saya mulai belajar lagi gitu loh, bersama dengan teman-teman gitu loh. Kita belajar kebenaran firman Tuhan sampai gitu loh. Saya itu benar-benar sekarang itu suami saya boleh bilang saya berubah ya gitu. Dari yang dulu kalau ngomong itu, wah kalau ngomong tuh nggak ada remnya, ya sekarang mendingan lah gitu, ada remnya lah gitu. Terus yang sok-sok pinternya itu, nah udah ngerem lah. Jadi sekarang udah lebih belajar empati lah sama orang. Ketika orang lain berbuat salah, ketika orang lain berbuat yang nggak sesuai gitu, saya bisa menempatkan diri saya di posisi orang tersebut gitu loh. Kenapa bisa salah gitu, kenapa bisa berbuat ini gitu loh. Dan ketika saya berbuat salah pun, saya bisa ngaku gitu loh, saya bisa minta maaf, saya bisa mengaku kalau saya itu salah, dan saya minta maaf gitu. Itu sih, Bu Agnes. Iya, perhatikan tadi dari kesaksian Ibu Lingling, ada spirit bersaing ya dengan pria ya, berasa diri lebih hebat dari pria ya. Nah, kalau pria itu pinter, sama-sama pinter atau lebih pinter, dia baru bisa menghargai pria. Tapi kalau pria-pria yang dianggap sama dirinya kurang pinter, jadi dia meremehkan pria. Dan banyak kan yang dianggap adalah pria-pria itu kurang pinter, jadi dia lebih banyak meremehkan pria. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita wanita ya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi itu seperti itu. Kita meremehkan pria karena kita anggap bahwa pria itu bodoh, lamban, lelet, dan lain sebagainya. Tanpa sadar ya, kita itu dikuasai oleh hal-hal yang salah, yang bukan dari Tuhan. Yang mengakibatkan kita tidak bisa menghargai, kita tidak bisa menghormati seorang pria di dalam hidup kita. Mungkin di kantor ya, teman-teman yang kerja di kantor, aduh, saya mah lebih hebat dari itu bapak yang manajer saya atau direktur saya. Tuh direktur saya mah lambat banget kerjanya, tapi saya bisa kerja lebih cepat dari dia, saya lebih hebat dari dia. Cuma karena saya wanita aja, saya nggak bisa duduki posisi itu. Seharusnya saya yang harus jadi direktur, dia jadi bawahan saya. Ya, nah ibu-ibu, teman-teman sekalian, hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita bisa menghargai seorang pria. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita wanita nggak mengerti ya siapa diri kita dan untuk apa dia ada ya. Kita ada untuk menggenapi rencana Tuhan ya. Dunia kalau nggak ada perempuan sepi ya. Kalau rapat perempuan itu rame ya, kayak pasar 3 orang aja rame. Kemarin saya meeting ya. Tapi kalau meetingnya
laki-laki semua mungkin sepi ya. Ya, ini ya. Nah, ibu-ibu, teman-teman, kita belajar ya. Katakan dunia itu tanpa sadar ya menipu kita ya untuk mengejar keberhargaan kita karena prestasi kita, karena kekayaan kita. Hidup dari apa kata orang ya. Sebuah keberhargaan diri yang salah ya. Kalau orang bilang kita hebat, kita cantik, kita kaya, baru kita berasa kayaknya punya harga diri. Tapi ketika kita berasa kita miskin, kita nggak punya apa-apa, wajah ya segitu-gitu aja ya, hidung lumayan ada ya, kita merasa kita nggak berharga. Padahal keberhargaan kita itu seharga darah Yesus ya. Kita membangun keberhargaan diri yang salah ya, supaya kita tidak diremehkan. Ya, kita bangun keberhargaan diri kita dari kekayaan kita ya. Saya kaya supaya saya nggak diremehkan. Dari kepandaian kita supaya kita nggak diremehkan. Nah, ada anak-anak atau waktu kita masih kecil mungkin kita dipesan oleh orang tua kita ya, katanya sekolah setinggi-tingginya supaya katanya kamu jangan kalah dengan pria. Mama cerita begitu. Kenapa? Karena dalam hidup mama kita ya ada orang tua yang diinjak-injak sama suaminya. Ada istri yang tidak dihargai. Itu sebabnya dia mengajarkan anak-anak perempuannya sekolah setinggi-tingginya. Supaya nanti kamu menikah, kamu nggak diinjak-injak oleh laki-laki. Kamu kumpulin uang banyak-banyak. Ketika terjadi sesuatu, tinggalin aja itu laki-laki. Ya, ini pengajaran yang salah. Ya, yang banyak orang tua lakukan, mama-mama lakukan di dalam kehidupan anak wanitanya. Ya. Nah, karena keberhargaan diri yang salah itu timbullah sebuah gerakan yang disebut gerakan feminisme, ya. Sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Nah, kalau dulu zaman RA Kartini itu bagus ya, supaya kita juga punya pendidikan, nggak bodoh gitu ya, nggak bodoh, nggak sekolah. Tapi gerakan emansipasi yang terjadi sekarang ini, dia juga mau bahwa fungsi dia sebagai wanita itu sama dengan pria, ya. Dia mau melakukan sama rata dengan pria, nggak ada perbedaan. Dan gerakan ini ya, yang salah, ada gerakan yang betul, tapi gerakan yang salah ini membuat ya wanita tidak bisa menghargai pria. Kita sama, pria dan wanita sama. Ya, gerakan feminisme itu timbul karena rasa sakit hati terhadap pria, rasa karena egois, ya. Nah, ingat ibu-ibu, melawan kepemimpinan pria yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sesuatu yang tidak benar, ya. Kita diciptakan sekali lagi sebagai seorang penolong. Ingat bahwa keberhargaan diri kita ya bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Ibu-ibu boleh ucapkan di hatimu atau mungkin bicara dengan kata-katamu, keberhargaan saya bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Ya. Nah, ketidakadilan dari sisi gender ini juga menyebabkan apa ibu-ibu? Wanita kehilangan gambar dan rupa Allah, ya. Tidak mampu berfungsi sebagai seorang penolong, ya. Rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita itu tidak dapat digenapi dan kita tidak dapat berkat. Kenapa? Karena kita melawan otoritas yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita belum pulih, kita berontak terhadap otoritas. Itu sebabnya banyak orang, banyak wanita menerima kutuk, ya. Karena kita berontak terhadap otoritas yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, inilah yang menjadi tantangan ya yang dihadapi oleh para wanita, ya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi dengan benar, ya? Terima keberhargaan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Terima keberhargaan diri kita dengan benar. Kita ada bukan karena kebetulan. Kita ada karena rencana Allah, ya. Bangun keberhargaan diri kita atas dasar firman Tuhan. Ya, bangun apa kata Tuhan tentang saya. Bukan apa kata manusia, bukan apa kata orang-orang yang meremehkan kita, yang mengintimidasi kita. Tapi keberhargaan diri kita itu
seharga darah Yesus. Ya, dia mati untuk kita juga, untuk para wanita. Ya, dia menebus dosa kita untuk kita juga para wanita. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, Ibrani 4 ayat 16 saya akan bacakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datang kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Ya, Dia memberikan rahmat, Dia memberikan kasih karunia kepada kita untuk kita mendapat pertolongan, ya, pada waktunya. Teman-teman sekalian, saya mau katakan sekali lagi, kita berharga di mata Tuhan. Kalau hari ini mungkin engkau ya merasa tidak berharga, hari ini datang kepada Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini loh yang saya alamin, ya. Datang dengan polos kepada Tuhan. Dan Tuhan katanya memberikan kasih, memberikan rahmat. Kasih itu, kasih Tuhan sudah ada dalam hidup kita, ya. Dan kita mendapatkan katanya pertolongan kita tepat pada waktunya. Nah, ibu-ibu, teman-teman, ya, minta pada Tuhan untuk mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, ya. Wanitanya Allah, saya mau mengatakan bahwa mungkin orang tuamu membencimu, mungkin kau pernah disakiti oleh pria, ya. Ketika engkau bangun hubungan dengan seorang pria, pria itu meninggalkan engkau. Mungkin ya, engkau ya dilecehkan oleh seorang yang bernama pria. Kalau engkau ingat-ingat ini ya, bukan untuk mengingat supaya kita terluka lagi, tapi ketika kita ingat ini, minta Tuhan ya membereskan hati kita, untuk Tuhan memulihkan setiap hati kita. Saya terbatas untuk berbicara kepada setiap kita, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan hari ini menilik setiap hati dan pribadi kita. Seperti yang saya katakan, kalau engkau pernah dilecehkan oleh seorang pria, engkau pernah diremehkan oleh mereka, mungkin papamu juga meremehkan engkau, engkau pernah ditinggal oleh seorang pria ketika engkau membangun hubungan, ya, hari ini bereskan itu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan memulihkan setiap pribadi kita. Ingat dikatakan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Orang lain nggak terima kita apa adanya, ya. Orang lain menerima kita dengan syarat mungkin, ya. Kalau kamu begini, baru saya bisa menghargai kamu. Kalau kamu lakukan sesuatu dengan luar biasa, saya bisa menghormati kamu. Ingat bahwa Tuhan, saya katakan kembali, menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Orang lain seringkali menerima kita ada apanya, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Lepaskan pengampunan atas mereka yang sudah menyakiti hatimu. Teman-teman, saya mendapatkan sebuah impresi bahwa ada di antara teman-teman yang hari ini ikut. Engkau pahit terhadap suamimu, engkau pahit terhadap pria karena engkau pernah dilecehkan. Saya nggak tahu siapa, tapi saya percaya kalau hal itu terjadi dalam hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan ya melepaskan engkau, membebaskan engkau dari kepahitan-kepahitan yang pernah terjadi karena sisi gender ini, ya. Hari ini biarlah kita ya menerima pengampunan. Dan yang perlu teman-teman, ibu-ibu ketahui bahwa ibu-ibu tidak sendiri. Ya. Kami dari tim pelayanan wanita ada bersama dengan ibu-ibu, ya. Kita tidak sendiri menghadapi masalah yang engkau hari ini gumulkan, ya. Engkau mungkin dilecehkan oleh suamimu, KDRT, ya. Engkau tidak sendiri. Kami ada bersama engkau, ya. Ya. Kita ada bersama teman-teman, ibu-ibu untuk kita menghadapi setiap masalah, ya. Kita butuh orang lain untuk mendampingi kita, menguatkan kita, dan juga membangun kita. Dan nggak kebetulan ya kita ada di dalam Zoom ini karena ada beberapa teman kita yang akan membantu teman-teman untuk kita keluar dari setiap masalah itu, kita pulih, yang pasti adalah kita pulih. Kita butuh komunitas ya yang bisa membuat kita bertumbuh,
kita ada di dalam pemuritan, wanita memuridkan wanita. Kadang-kadang ini terjadi ya, banyak wanita berkata, suami saya nggak ngerti saya, ya. Nah, banyak orang berkata bahwa pria itu nggak ngerti saya, ya. Nah, kami dari tim pelayanan wanita ya belajar ya. Biasanya wanita lebih gampang curhat kepada wanita. Jangan ibu-ibu ketika curhat butuh sesuatu, ibu curhat kepada orang lain lawan jenis, tapi curhat kepada wanita yang memang bersedia ya membangun kehidupan ibu-ibu ya. Terus ada orang berkata begini, saya nggak butuh orang lain, saya bisa sendiri. Itu nggak benar ya. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Kita butuh orang lain. Saya membutuhkan teman-teman, teman-teman juga membutuhkan saya. Ya, kita butuh orang lain untuk menjadi pendamping di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita perlu komunitas karena Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Nah, teman-teman mungkin ada yang trauma dengan komunitas yang ada. Ketika terbuka, kita diomongin, ya, kemana-mana. Kita nggak ngerasa nyaman ada di dalam sebuah komunitas. Saya melayani seorang hamba Tuhan, ya, dari gereja X. Dia bilang, saya butuh untuk ada di dalam komunitas. Lalu saya tanya, bukankah ibu ada di dalam sebuah gereja X? Ya, ibu aktif melayani, ibu sebagai seorang pemimpin, istri pemimpin di tempat itu. Ya, saya tadinya kepingin supaya mengarahkan dia supaya dia juga dilayani di dalam gerejanya. Lalu dia berkata, saya nggak aman di dalam gereja. Ketika saya bercerita sesuatu, ya, teman-teman saya itu yang ada di dalam komunitas saya itu menceritakan saya kepada orang lain. Ya, saya cerita sesuatu itu membuat orang lain ketika memandang saya bukannya saya pulih, saya diremehkan, saya jatuh. Ya. Nah, itu sebabnya teman-teman juga yang memuridkan ya, kita perlu menjaga rahasia dari orang-orang yang bercerita kepada kita ketika mereka menceritakan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Dan teman-teman, saya punya teman-teman di sini yang banyak ya, yang bersedia untuk menjadi teman buat setiap kita, dan mereka akan sangat-sangat menjaga rahasia apa yang ada menjadi pergumulan bagi teman-teman yang ada ya. Nah, jangan takut, kita memiliki wadah ya, di mana ketika engkau terbuka ya, ada orang yang mendampingi engkau ya, yang enggak bocor mulut, yang dapat dipercaya ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan komunitas sesama wanita, boleh silakan chatting ya di dalam chatting ini ya, untuk tinggalkan nomor telepon, nama ya, untuk kami bisa menghubungi teman-teman yang butuh pertolongan ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada setiap kita. Kalau ada pertanyaan atau apa, kalau bisa saya jawab, saya akan menjawabnya. Kita akan sama-sama menjawab ya dengan teman-teman dari tim pelayanan wanita. Silakan, saya serahkan kembali kepada Ibu Tarina atau Ibu Lingling. Ya, terima kasih Bu Agnes, kita sangat diberkati ya. Nah teman-teman silakan bagi yang ada pertanyaan boleh dimasukkan di room chat. Kalau mau bertanya langsung juga boleh. Buka videonya dan buka itu di unmute. Siapa yang mau bertanya boleh. Nah sambil menunggu ini ada saya akan mengajukan satu pertanyaan ya Bu, bukan ada yang bertanya seperti ini. Saya pernah bertemu wanita seperti mungkin yang di chatin ini mungkin agak mirip-mirip dengan Lingling ya. Dia maunya menang sendiri dan merasa dia sudah pinter dan merasa dia udah paling benar dan sering membanggakan diri bahwa suaminya takut dan tunduk sama dia. Dan dia sangat percaya diri bahwa dia baik-baik aja, dia nggak butuh pertolongan, dia nggak butuh ke komunitas orang-orang yang maksudnya kayak ke kompak, ke mana kita ajak dia kayaknya nggak butuh, aku baik-baik aja kok, dia malah bangga
bagaimana kita membawa wanita seperti ini untuk melihat bahwa dia itu butuh pertolongan dan bagaimana dan dia hidup bukan dari apa kata orang, karena selama ini dia maunya mencari perhatian gitu. Bagaimana kita bawa dia ke dalam komunitas orang percaya itu, Bu. Oke, kita nggak bisa memaksa seseorang untuk datang kepada komunitas kalau pemikirannya seperti itu. Dan yang kita perlukan adalah kita doakan dia dulu supaya Tuhan lembutkan hatinya sampai Tuhan sadarkan dirinya bahwa dia butuh komunitas, ya. Jadi nggak ada yang mustahil buat Tuhan ketika kita berdoa untuk seseorang dan orang itu juga suatu saat bisa ikut di dalam sebuah komunitas yang benar, ya, komunitas yang saling membangun satu sama lain. Mungkin dia trauma ya ketika dia masuk di dalam sebuah komunitas yang seperti tadi saya katakan, komunitas yang nggak membangun. Tapi ketika dia ada di dalam komunitas yang membangun, dia akan enjoy, bahagia gitu ya. Terima dirinya apa adanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah saat ini berdoa untuk dia. Kita nggak bisa paksa dia. Ya, itu jawabannya ya. Nah, tadi ada satu pertanyaan lagi. Apa dampak wanita yang belum pulih gambar dirinya bagi keluarganya dan mungkin bagi lingkungannya juga ya? Itu Kalau pertanyaan. wanita yang belum pulih itu ya dampaknya negatif buat orang ya. Ketika saya belum pulih, orang melihat saya tuh takut. Nggak tahu sekarang ya, kalau orang melihat saya masih takut, saya perlu bertobat. Ya, saya perlu bertobat untuk hal ini. Ya, kalau seseorang wanita itu belum pulih, itu dampaknya pasti terasa buat suami, buat pemimpin, buat anak-anaknya. Ya, jadi anak-anaknya mungkin akan lebih baik mama nggak pulang, pergi aja lama-lama. Ya, kalau dia pulang, dia lebih baik tidur. Anak ini tidur. Atau suaminya, kalau istri belum pulih, dia akan kerja sampai malam, pulang istri udah tidur. Bangun pagi-pagi supaya dia bisa pergi kerja, istrinya belum bangun. Ya, wanita yang belum pulih itu menakutkan. Ya, dan itu sebabnya wanita harus pulih. Bagaimana caranya? Masuk di dalam komunitas wanita-wanita yang ya hidupnya ya menjadi berkat, yang hidupnya mau jadi penolong buat rekan-rekan pria, buat suaminya, buat anak-anaknya. Oke, terima kasih Bu Agnes. Ini ada pertanyaan lagi. Ibu, saya mau bertanya, apakah sebabnya seorang wanita bisa tidak menyukai anak-anak? Apakah benar ada pengaruh dari hormon? Terima kasih sebelumnya. Saya termasuk yang ini dulunya. Ya, saya nggak menyukai anak kecil. Ketika ponakan saya dekat-dekat saya nangis. Ini benar kenyataan ya. Sampai saya juga bingung kenapa. Ternyata saya nggak menyukai anak kecil dan anak kecil itu punya roh yang sama dengan kita loh. Jadi ketika kita deketin dia dan dia tahu bahwa mungkin kita nggak ngomong dengan anak ini, tapi secara spirit dia berasa bahwa kita nggak suka anak-anak dan anak-anak takut. Itu terjadi dalam hidup saya, ya. Keponakan saya takut sama saya. Semua keponakan saya takut sama saya. Saya bertobat, ya. Ketika saya punya anak, ya mungkin yang senyum-senyum itu juga terjadi dalam hidupnya, ya. Ketika saya punya anak, barulah saya bisa belajar. Oh, ini artinya punya anak. Dan saya malah jadi sempat salah bahwa saya terlalu overprotect terhadap anak. Kalau soal hormon, saya nggak ngerti, ya. Tapi kalau soal nggak suka anak-anak itu terjadi dalam hidup saya sebelumnya, ketika saya masih muda, ya, masih single, saya nggak suka anak-anak. Jadi kalau ngajar sekolah minggu itu sebuah beban buat saya. Dulu ketika saya masih single, saya ngajar sekolah minggu, saya juga aneh. Padahal saya nggak suka anak kecil. Tapi itu jadi beban. Jadi beban maksudnya, aduh, saya ini nggak suka anak-anak, kenapa saya harus ngajar sekolah minggu? Tapi karena nggak ada orang lain, jadi saya harus ngajar. Gitu. Begini-begini ibu-ibu, saya pernah ngajar sekolah minggu. Ya, walaupun saya nggak suka anak-anak. Nah itu, ya. Jadi minta sama Tuhan, Tuhan,
ubah saya supaya saya bisa menyukai anak-anak. Ketika nanti, saya nggak tahu yang bertanya masih single atau udah menikah. Ketika menikah ya, secara pelan-pelan kita akhirnya bisa menyukai anak-anak. Itu sih yang terjadi dalam hidup saya, pengalaman hidup saya ya. Kalau mengenai hormon sekali lagi saya tidak mengerti. Oke. Ya, kalau gitu saya lebih perlu bertobat karena masih tidak disukai ibu, masih ditakutin sama ibu-ibu. Perlu bertobat ya Bu. Ya terus makanya saya ada di dalam komunitas pelayanan wanita agar terus bertobat. Nah ini ada pertanyaan agak panjang ya. Seorang wanita tidak bisa menerima pria yang penghasilannya sedikit atau di bawah. Karena wanita ini memiliki pengalaman di masa lalu bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan pria seperti itu. Tapi akhirnya wanita ini justru hanya diperes dan dimanfaatkan dan seluruh penghasilannya diambil oleh pria itu. Bagaimana menurut kebenaran firman Tuhan? Apa yang harus dilakukan oleh wanita di dalam kebenaran firman Tuhan? Jadi dia bagaimana dia menerima pria yang penghasilannya di bawah karena dia punya trauma. Dulu dia pernah menjalin hubungan dengan pria yang penghasilannya rendah dan dia diperes. Bagaimana menurut firman Tuhan kalau sekarang dia hadapi lagi gitu? Ya. Saya juga memiliki hal itu pernah terjadi dalam hidup saya ketika saya menikah dengan suami saya. Penghasilan saya, ibu-ibu mungkin kaget, 10 kali lebih besar daripada suami saya. Ya, ketika suami saya dapat penghasilannya, persembahan kasih karena suami saya di gereja, itu habis begitu aja untuk perpuluhan dan lain sebagainya ya, habis gitu. Jadi penghasilan saya 10 kali lipat lebih besar, tapi saya tahu kebenaran firman Tuhan bahwa saya harus menghargai suami saya. Dan ketika saya menghargai suami saya ya, lalu saya juga full time ya. Akhirnya saya diminta untuk full time di gereja tahun 94 itu. Saya kerja tahun 90, saya menikah tahun 92, 94 saya full time. Tuhan pulihkan keuangan kita. Kenapa? Enggak besar ya. Penghasilan suami saya juga enggak tambah begitu besar ya. Waktu saya full time, penghasilan saya itu sepertiga dari penghasilan waktu saya kerja di dunia sekuler. Saya sempat kaget, tapi itu Tuhan cukupkan. Kenapa? Saya belajar menghargai otoritas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Saya tetap menghargai suami saya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala di dalam rumah tangga, walaupun penghasilan saya lebih besar dari dia, jauh lebih besar. Tapi ketika saya menghargai otoritas yang Tuhan percayakan, Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Buktinya, sampai hari ini Tuhan cukupkan segala sesuatunya, ya, enggak kekurangan. Itu. Hargai otoritas yang Tuhan percayakan. Mungkin kalau enggak jelas jawabannya, boleh silakan angkat tangan siapa yang bertanya. Ibu tadi Ibu Petronella. Apakah Ibu ada di sini? Kalau itu boleh buka mic-nya, tanya aja langsung kalau ada yang nggak jelas. Halo? Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ketemu pria yang kayak gitu tuh saya langsung nggak mau. Karena ya ada beberapa kali pengalaman yang kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Ya tadi yang Kak Agnes bilang, kayaknya juga aku udah pernah dengar beberapa kali perkataan Kak Agnes tadi ya, cuman jadi hari ini kayak lebih diingetin lagi tentang yang otoritas, tentang yang menghargai pria, itulah Kak. Terima kasih. Iya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana dari Ibu Hilda ya? Bagaimana hadapi otoritas rohani wanita yang dominan, yang memang dia pinter, seorang bos, dan dia sudah aktivis gereja. Tapi saya yang di bawahnya merasa dia terlalu agak sering memaksakan kehendaknya ke saya. Itu pertanyaannya. Ya.
Kalau jawaban saya adalah kita tetap harus menghargai otoritas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Otoritas yang ada di dalam kehidupan kita enggak selalu benar, ya. Doakan dia kalau dia salah, sampai istilahnya begini, biar kalau orang itu kita hargai dia, tapi ketika dia salah kita juga bisa bicara kepada orang tersebut, ya. Kalau orang tersebut tidak bisa lagi dinasehati atau kita kasih usul, ya, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang ini sama dia, ya. Karena Tuhan yang memilih dia, pasti Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita itu enggak selalu benar, ya. Maksudnya enggak selalu benar dalam arti dia mungkin banyak melakukan kesalahan di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang yang ada di bawah otoritas dia. Tapi kita tetap menghargai otoritas yang Tuhan sudah percayakan, ya. Taat kepada dia, tapi kalau dia berbuat sesuatu yang tidak benar, kita tidak harus taat kepada apa yang dilakukan. Kita taat kepada firman Tuhan bahwa kita, ya, menghormati otoritas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Oke, nah ada pertanyaan lagi. Pemuritan wanita itu seperti apa? Apa saja yang dilakukan? Berapa lama? Mungkin Ling bisa tampilin itunya ya, flyernya ya. Ini jawabannya ya, ibu-ibu. Pemuritan seperti apa yang akan kita lakukan di kemudian hari, ya. Silakan, ya, pemuritan yang akan kita lakukan. Kalau sekarang mungkin teman-teman sudah ada di dalam komunitas Komsel gitu ya, kompak, itu baik. Tapi kadang-kadang kita butuh hal-hal yang langsung kepada pribadi kita wanita, jamahannya kepada pribadi kita wanita. Nah, itu sebabnya teman-teman di dalam pelayanan wanita yang akan nanti memberikan kepada setiap kita sebuah jawaban mungkin ya buat setiap kita, supaya kita bisa ada di dalam komunitas yang menjadi berkat, menjadi teladan. Ya, Bu Agnes, terima kasih. Nah, teman-teman, ini ada satu flyer yang ditampilkan. Kita akan belajar bersama. Kami dari tim pelayanan wanita akan membuka kelompok belajar bersama sebagai salah satu wadah bentuk pemuritan wanita. Untuk tanggal dan jadwalnya bisa dilihat di flyer yang ditampilkan. Teman-teman bisa screenshot dan disebarkan. Dan kami itu ya, tempatnya terbatas. Kita bukanya enggak buat terlalu banyak orang karena ini pelayanannya per kelompok. Buat yang sudah punya kompak, boleh sama kompak-kompaknya datang belajar di situ, dan kita belajar bersama dan kembali lagi nanti kepada kompaknya waktu prakteknya masing-masing. Jadi buat yang membutuhkan mau dilayani bisa masuk ke kelompok belajar pemuritan ini. Kita hanya role model, nanti di kompak-kompaknya boleh dipraktekkan di situ. Pendaftarannya ada di situ, silakan di screenshot. Ya, itu aja. Dan bagi teman-teman yang mau dilayani atau ada saudara, sahabat yang membutuhkan untuk dilayani, bisa isi link yang ada di room chat. Itu akan dilayani pribadi. Terima kasih. Ya, sudah. Ada lagi? Nah, ini ada pertanyaan lagi, mau dilanjut, Bu. Dari Ibu dari Hera. Hera. Saya kok sulit menghargai otoritas wanita yang di mata saya kurang pandai. Mohon saran. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya bersaksi nih untuk hal ini ya. Semua ini karena kasih karunia Tuhan ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang adik kakak itu ya, puji Tuhannya kami dari keluarga yang secara pendidikan, secara ini pintar-pintar ya. Ponakan-ponakan saya semua hampir semua dapat beasiswa dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebabnya
ketika saya belum pulih, saya bisa nggak menghargai orang lain, termasuk wanita yang kurang pinter. Jadi ketika seorang wanita yang nggak pinter, walaupun dia ada di atas otoritas saya misalnya, saya tuh bisa, saya nggak ngomong sama orang itu, tapi saya dalam hati saya meremehkan apa yang dia omongin. Ya, saya dengerin aja, tapi hati saya berkata, pinter loh, gitu ya. Nah, itu juga sesuatu yang nggak baik ya di dalam hidup saya. Nah, gimana saya bisa ini ya, bisa menghargai ya? Saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ya ampunin saya kalau saya selama ini enggak menghargai wanita-wanita yang nggak pinter, wanita yang ada sebagai otoritas di atas saya dan menurut saya kepandaiannya di bawah saya. Ampunin saya ya. Kalau saya bisa sampai hari ini saya pinter ya, saya bisa melakukan sesuatu, harus teman-teman tahu bahwa itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita pandai. Tuhan bisa balikin ya, seperti telapak tangan dibalik ya. Kalau kita tetap sombong di hadapan Tuhan ya. Ketika saya sakit tahun 2009 dan itu hampir meninggal, di situ saya bertobat. Di situ saya bertobat, saya katakan, Tuhan, kalau saya hidup hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi ambil kesombongan yang ada dalam diri saya, ambil semua yang saya anggap bahwa saya lebih dari orang lain. Ya. Nah, ketika Tuhan pulihkan dan ketika saya mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan, ya, saya bisa menghargai otoritas wanita, ya, yang mungkin dianggap bahwa dia nggak pandai, tapi saya bisa menghargai dia. Ya, ada hal-hal lain yang baik dalam diri orang itu yang tidak saya punya. Ya, saya tipe cuek misalnya, tapi orang itu pemerhati walaupun dia nggak pintar. Hargai otoritas yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan seseorang yang memang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ada pertanyaan lagi tadi sama siapa, Ibu Hera ya? Paulina, bukan. Nggak ada ya, Bu? Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Paulina. Yang nggak tahu Ibu atau teman-teman aja deh. Kalau saya bilang teman, saya ketuaan, masalahnya saya nggak enak hati. Ini ada pertanyaan lagi dari Paulina. Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih lagi mengampuni pria yang sudah lakukan banyak hal yang membuat saya terluka dan mengambil semuanya dalam hidup saya? Karena terkadang masih muncul di benak saya. Terima kasih. Bagaimana caranya kita mengampuni? Mengampuni. Ya, saya pernah ngalamin satu hal, saya kecewa dengan seorang pria, dan bagaimana caranya saya mengampuni? Saya lepasin pengampunan atas pria itu, ya. Ketika saya melepaskan pengampunan atas pria itu, ya, saya sempat bertemu di dalam misalnya sebuah pesta atau pas ketemu gitu. Ciri-ciri saya udah mengampuni adalah ketika saya bertemu dengan pria itu, saya nggak sakit hati lagi, saya nggak kecewa lagi dengan pria itu, tapi saya bisa punya belas kasihan, saya bisa mengasihi pria itu sebagai seorang saudara. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana caranya mengampuni, ya lepaskan pengampunan. Ketika kita lepaskan pengampunan, Tuhan yang pulihkan kita. Ya, Tuhan memulihkan hati kita. Ya, saya belajarnya seperti itu. Saya mengampuni, melepaskan pengampunan, dan kebencian yang ada dalam diri saya itu seperti diangkat oleh Tuhan. Saya pernah ngalamin itu, Ibu. Ya, nggak tahu Ibu atau teman ya, saya itu ngalamin kejadian seperti itu. Saya lepasin pengampunan, dan ciri-ciri orang yang sudah mengampuni adalah ketika saya bertemu dengan orang itu, saya tidak lagi sakit hati. Ingat, karena kita nggak amnesia, tapi ketika saya ingat apa yang sudah dilakukan, maksudnya kekecewaan yang sudah dia buat terhadap saya nggak terluka lagi. Kalau ingat pasti masih ingat, Bu. Ya, karena kita ini belum amnesia, ya. Tapi ketika kita ingat kejadian itu, kita bisa
menerima dan mengampuni. Jadi caranya ya mengampuni, lepaskan pengampunan. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, ya ada yang mau bertanya langsung, kalau nggak di chat. Ibu-ibu semua, teman-teman semua yang ada di dalam. Ada lagi, Butar, pertanyaannya. Oh, ada ya, sebentar. Oh ya, ini dari Ibu Linda. Oh, Ibu Linda ini mulai dengan ayat firman Tuhan, katanya di Filipi 2:13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kenapa sih banyak orang yang masih punya masalah dalam akal budi dan mencari solusi dari manusia juga? Itu karena imannya kurang dan tidak mencari jawaban dari firman Tuhan. Solusinya harus baca. Itu menguatkan ya, buat yang itu bisa baca di room chat. Ya, apalagi pertanyaannya ada satu lagi. Oh, saya pernah minta Tuhan supaya saya bisa amnesia. Berarti salah ya, Bu. Ibu Paulina boleh buka mic-nya, enggak, mungkin bisa lebih jelas ngomongnya. Paulina, ya. Pernah bilang sama Tuhan saya gini, Tuhan saya kayak kalau perlu memang saya pengennya sih amnesia aja, saya pengennya tuh hilangin semua memori tentang dia. Oke, saya coba jawab karena saya mengerti apa yang Ibu Paulina maksud. Jadi saya berusaha untuk melupakan, tapi nggak bisa ngelupain karena sakit hati, kecewa karena udah disakitin gitu ya. Itu nggak bisa menjadi jawaban buat setiap kita ya. Yang jadi jawaban adalah kita ngampunin orang tersebut yang sudah menyakiti hati kita ya. Kalau melupakan ya, kecuali kita amnesia, kita lupa. Tapi kita ini masih manusia yang nggak lupa. Nah, tadi yang saya katakan kepada setiap kita ngampunin ya. Ketika kita ingat lagi, kita nggak sakit hati, kecewa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Itu. Ibu Paulina mengerti apa yang saya maksud? Soalnya saya alami itu, saya kena guna, saya seperti mimpi bangun dari mimpi, jadi saya berasa kayak ini nggak fair gitu loh, maksudnya yang saya ucapkan sama itu kayak Suaranya kurang jelas ya Ibu Paulina ya. tapi kalau Sama-sama. memperlakukan saya seperti itu gitu loh, itu saya yang saya kayak ada hal yang itu di luar nalar gitu. Iya. Mungkin belajar penyerahan hak, Bu. Ya, serahin hak kita. Sepertinya nggak adil yang dia lakukan, dia mengecewakan kita ya. Serahin hak. Kalau kita berasa kita benar dan kita nggak ngampunin, itu akan teringat terus sepanjang umur kita. Saya ngalamin 2 tahun kalau nggak salah. Untuk saya lepas benar-benar pulih, untuk saya bisa mengampuni. Karena selama 2 tahun itu saya benar-benar ketika ingat saya kecewa, ketika ingat saya pahit, ketika ingat saya kayaknya marah gitu ya. Kok bisa begini? Tapi setelah 2 tahun yang membuat saya pulih adalah ketika suami saya doakan saya, ya. Saya senang sekali ketika orang tersebut ada di dalam masalah dan saya cerita sama suami saya dan suami saya berkata, "Kamu jahat loh, punya pikiran jahat seperti itu." Jadi dia doain saya dan waktu dia doain saya, dia tumpang tangan saya, itu seperti sesuatu yang diangkat dari hidup saya dan saya pulih. Jadi kenapa Ibu masih, saya katakan tadi, kita tetap ingat. Tapi kalau kita sudah mengampuni, kita nggak lagi kita nggak lagi pahit, kecewa, marah. Tapi ketika kita nggak mengampuni, itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Mesti kita cabut semuanya di dalam hidup kita sampai benar-benar pulih, kita bisa mengampuni, dan waktu kita ingat, kita nggak kecewa. Jangan minta sama Tuhan amnesia. Kalau kita amnesia, kita pikun, Bu.
kita nggak ingat apa-apa lagi yang lain. Gitu. Itu pengalaman hidup saya ya Bu ya. Terima kasih. Boleh saya tambahin sedikit, Ibu Paulina? Ibu kan terluka dan orang itu mengambil semua dalam hidup Anda. Ibaratnya Ibu tuh merasa disakiti ya. Kalau kita semua yang ada di pelayanan wanita ini juga bukan wanita yang tidak pernah tersakiti dan bukan wanita yang hidupnya selalu baik-baik aja. Kita juga sama mengalami, saya banyak mengalami disakiti. Cuma satu hal yang sering saya ingat adalah bahwa Tuhan yang sudah mengasihi saya dan memberikan hidupnya bagi saya tanpa syarat. Itu keputusan saya untuk dapat mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti hidup saya. Apalagi dalam hal ini pasangan hidup di depan mata 24 jam ya. Kadang kalau saya merasa mengingat kejadian dulu, ibaratnya saya tersakiti karena ada connecting sampai hari ini, dan selalu saya memandang kepada salib Tuhan aja. Tuhan Yesus sanggup mengasihi, mengampuni saya. Saya juga bukan manusia yang tidak menyakiti Tuhan. Pasti saya banyak perbuatan saya juga yang menyakiti, tapi Tuhan kok bisa ya menerima saya, mengampuni saya tanpa syarat. Kelihatan ini klise, tapi kalau waktu setiap kali muncul kemarahan, kekesalan apa, itu yang saya ingat itu mencairkan apa yang ada di dalam pikiran saya, segala kemarahan, kebencian, atau apapun. Karena Tuhan Yesus sudah menerima saya tanpa syarat. Apa yang saya rugi kalau saya mengampuni orang itu gitu loh. Nah, itu yang saya praktekkan sampai hari ini. Menerima semua jadi kelihatannya jadi gampang. Kadang susah itu karena di pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita diisi dengan firman, dan saya bersyukur ada kelompok pemuritan, saya ada di dalam kompak, ada di dalam komsel, sehingga kalau ada apapun saya suka share di antara teman-teman, kita saling mendoakan, akhirnya menguatkan, dan yang paling utama tuh saya senang ada Koram Deo ini, saya tiap pagi pasti ikut, karena sangat membuat pikiran saya dirilis dari hal-hal yang nggak benar, sehingga firman Tuhan yang mengambil alih isi pikiran saya. Itu yang saya rasakan, Ibu Paulina. Ya, masih saya ada. Tambahin satu hal lagi, Kolose 1 ayat 21 kali ya. Coba saya buka satu ayat. Bukan, nanti saya ituin ya. Mungkin Ibu Paulina kalau mau bisa japri ke saya atau ke ibu-ibu yang lain, kita akan saling melayani satu sama lain. Ya, saya usul buat Ibu Paulina. Yuk. Ya, saya percaya Ibu Paulina ini disayang sama Tuhan. Amin. Kalau ada begitu banyak masalah yang sepertinya bertubi-tubi datang dalam kehidupan Ibu, percaya bahwa hari ini Tuhan berkata Tuhan sayang sama Ibu. Amin. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu banyak sekali ya gudang di masa lalu kita yang kita belum selesaikan di hadapan Tuhan. Ya, contohnya kalau misalnya kita lihat ada seseorang yang hidupnya gagal melulu, ya, mulai dari kecil bolak-balik nggak naik kelas misalnya. Terus udah remaja gedean dikit, bolak-balik temenan dengan lawan jenis, diputusin melulu, bukan sekali, berkali-kali disakitin. Ya kan? Nah, terus ketika bekerja, ya selesai sekolah dia bekerja, dia ketemu pimpinan juga yang nyakitin terus, ya kan? Nah, terasanya hidup dia penuh dengan sakit, ya kan? Berdarah-darah. Nah, kalau kita mau telusuri sama-sama ibu-ibu, sebenarnya di balik semuanya itu ada awalnya yang kita nggak tahu dan kita belum bereskan. Ya kan? Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol dengan orang ini, kenapa ya dari SD bolak-balik nggak naik kelas? Pas remaja pacaran diputusin mulu, disakitin, dilecehin kiri dan kanan. Waktu kerja juga. Nah, ketika ditelusuri nggak jauh-jauh rupanya ketika dalam kandungan, ya kan? Jadi ini dari yang paling awal sekali, Ibu. Jadi dari dalam kandungan aja dia sudah ditolak sama ibunya. Jadi bentuk penolakan dan kegagalan itu dan plus sakit hati dan kematian itu menyerang dia bertubi-tubi.
ya. Nah, ketika kita bereskan dan kita tahu dari awalnya itu akar segala masalah, dan ketika dibereskan dan luar biasa dengan bertahap, ibu ini akan segera sembuh dan sehat tubuh jiwa rohnya. Jadi buat Ibu Paulina jangan takut, maju terus, semangat ya. Saya percaya hanya di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan jadi jawaban buat hidup kita. Dan saya percaya Ibu Paulina pasti bisa, pasti menang. Tuhan memberkati. Amin. Saya Amin. akan bacakan satu ayat buat Ibu ya. Kolose 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya, tidak mengampuni itu kotor di mata Tuhan, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan kita, menyelamatkan kita, ya. Ibu Paulina nggak sendiri, ya. Ibu Paulina tetap kami akan doakan, ya. Amin. Ada bersama kami. Oke, ya karena waktunya terbatas, kita sampai di sini. Ibu Paulina banyak yang mendukung di dalam room chat, bisa dibaca. Dan bagi teman-teman yang mau dilayani lebih lanjut, atau ada saudara atau siapapun yang mau dilayani, bisa isi link yang ada di room chat ya. Itu ada link yang dibagikan, itu bisa dilihat, dibuka, diisi, dan kita akan melayani nanti, akan segera dilayani. Nah, untuk flyer yang tadi dibagikan bisa didaftar segera yang udah, dan kita akan tutup hari ini. Ibu Agnes mau sampaikan pesan terakhir dan doain kita. Bukan pesan terakhir. Ya. Ya, saya mau katakan kepada setiap teman-teman bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan, ya. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang lalu yang melukai kita, yang mengecewakan kita. Tapi biarlah kita percaya, ya, bahwa Tuhan sudah memulihkan kita dan ada hal-hal baik yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa hari ini, ya, Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada setiap teman-teman di tempat ini. Saya dan teman-teman yang lain mungkin nggak berbicara banyak di dalam kehidupan setiap teman-teman, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan banyak berbicara kepada setiap kita, ya, mengampuni, dan setiap kita teman-teman, kita butuh komunitas untuk kita saling berbagi, saling kita menguatkan satu sama lain, untuk kita saling, ya, memulihkan satu sama lain, ya. Sebabnya biarlah ibu-ibu ada di dalam komunitas yang sehat, ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan. Engkau baik buat setiap kami, Tuhan. Bapak, kalau ada di antara kami yang hari ini, Tuhan, kami kecewa terhadap Engkau, Tuhan. Karena hubungan kami suami istri belum pulih, Tuhan. Karena hubungan kami dengan pemimpin di kantor juga belum pulih, Tuhan. Ada banyak kecewa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, firman-Mu akan memulihkan hidup setiap kami, Tuhan. Sebabnya, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, bebaskan setiap kami, Tuhan. Lepaskan kami, Tuhan, dari setiap ikatan-ikatan yang melenggu kami, Tuhan. Yang membuat kami tidak bisa mengampuni, Tuhan. Yang membuat kami tidak bisa menerima keberadaan diri kami, Tuhan. Yang membuat kami pahit, kecewa terhadap Engkau juga, Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami, Tuhan, berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Tuhan. Dan Engkau yang memulihkan setiap kami, Tuhan. Kami pulih di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami melepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah melukai hati kami, Tuhan. Untuk papa kami, Tuhan, untuk orang tua kami, Tuhan. Untuk suami kami, Tuhan. Yang mungkin melakukan KDRT, Tuhan. Yang menyeleweng, yang selingkuh, Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan. Tuhan, bebaskan mereka, Tuhan. Dan ampuni kami, Tuhan, yang sudah, Tuhan, hidup dalam kepahitan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau memulihkan kami, Tuhan. Kau mengasihi kami, Tuhan. Dan Kau juga mengasihi pasangan kami, Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan.
Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak wanita-wanita-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk kami boleh Tuhan belajar Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau mau Tuhan. Kami menjadi wanita yang menang. Kami keluar sebagai wanita yang menang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Amin. Sebabnya Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, diri kami untuk tunduk pada otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan. Kami serahkan setiap kami wanita-wanita-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, Ibu Agnes, Ibu Hana, sudah mendukung untuk pelayanan wanita ini, dan selamat beraktivitas kembali untuk hari Sabtu ini.